Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuril ma'rifati wal yaqin wa adkhilna ma'al awliya'i was sholihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa bil ardi ayatin lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita anjung tinggi Bapak Kades Desa Sungai Arah, Kecamatan Kempas, Kelurahan Harapan Tani, Kebilahan, serta tuan-tuan guru, para masyayikh, dan bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kami, jamaah masjid dan musola, khususan musola Al-Ikram, para tamu-tamu Allah dan para muhibbin dan pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Tiada seindah kata dan semulia ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur kepada Allah Azza wa Jalla yang menggenggam jiwa raga kita dalam setiap waktu, setiap menit, bahkan setiap detik daripada perjalanan kehidupan kita di alam syahadah ini, tidak lepas daripada pengawalan dan pengawasan Allah Rabbul Izzati. Wa rabbuka bikulli shay'in hafiz. Bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang senantiasa maha mengawal dan maha mengawas. Tentunya kehadiran Allah itu asma wa al. Dia senantiasa maha mendengar apa yang terbetik di dalam hati dan apa yang tersirat dan tersembunyi di dalam rahasia hakikat diri. Ya'lamu ma fi qulubikum. Dia senantiasa maha mengetahui yang tersurat dan yang tersirat, yang tersembunyi dan yang terselubung di dalam hakikat rahasia setiap sudut setiap hambanya. Wa dan ia juga senantiasa maha melihat dan setiap aktivitas dan perbuatan yang diperbuat oleh hambanya, mulai sejak bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur di waktu tengah malam. Apakah kita setiap harinya mampu untuk selalu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuknya? Atau sebaliknya kita berjalan dan meniti di atas jalan dosa dan maksiat? Wala tahmaluna min amalin ila kuna alaikum suhudan. Tidak ada sebesar zarah pun yang kita lakukan dalam hidupnya. Ketika mata memandang, telinga mendengar, lisan kita berbicara, tangan meraih dan kaki melangkah, melainkan Allah itu yang menjadi saksi. Allah itu yang menjadi bukti dan dalil dari setiap apa yang kita lakukan. Wa kafaa billahi syahida. Cukup aku yang menjadi bukti dan saksi bagi dirimu. Jadi tidak ada yang lepas, tidak ada yang luput dan hilang di dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang menjadi contoh dan teladan bagi diri kita ini bagaimana beliau itu
kita jadikan dalam kehidupan kita menjadi wasilah untuk kita bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau yang menyempurnakan ma'rifah kepada umatnya. Beliaulah yang menyempurnakan hakikat dan tarikat serta menyempurnakan syariat di dalam kehidupan ini. Sehingga kehidupan yang kita lalui di alam dunia ini kita benar-benar bagaimana kita mampu untuk tetap selalu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah. Ini yang Allah katakan kepada setiap hambanya. Jikalau hamba itu mau mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikirnya untuk memahami dan setiap apa yang Allah sampaikan. Summa ja'alnaka ala syariati minal amri fattabi'ha wa la tattabi'ahu alladzina la ya'lamun. Sesungguhnya kami menjadikan para nabi dan para rasul itu buat diri kamu, kata Allah. Menjadi contoh dan teladan buat diri kita. Karena mereka itu berjalan di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah dari setiap dan semua urusan kehidupan ini. Fattabi'ha, ikuti mereka. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Dan janganlah kamu sekali-kali mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu, yang tidak mengenal akan kehidupan dunia dan akhiratnya. Bahwa satu saat dia akan pulang dan kembali kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami, para tuan guru dan para masehi, para muhibbin dan pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Bila mana hati dan jiwa setiap hamba tidak lagi hatinya itu diganggu dan dipermainkan oleh dunia, nafsu dan akal fikirnya, maka ketika itulah seorang hamba mampu merasakan akan kedekatan dan kehadiran Allah itu selalu beserta dirinya. Jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuh. Karena memang Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dianya Allah itu senantiasa menyertai akan dirimu di mana saja kamu berada. Itu maknanya. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Di mana ada aku, di situlah katanya Allah yang wujud dan nyata pada diri. Begitulah seorang hamba yang mana hatinya tidak lagi dipermainkan, tidak lagi diganggu, dirantai dan ditawan oleh dunia, nafsu dan akal fikirnya. Sehingga ia mampu merasakan akan kedekatan dan kehadiran Allah itu selalu bersama dirinya. Menjadi bukti, menjadi dalil dan menjadi saksi dari setiap apa yang kita lakukan. Maka ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah Allah itu jauh ya Rasul? Atau apakah Allah itu dekat ya Rasulullah?" Lalu apa kata Rasul? "Untuk apa engkau tanyakan hal itu kepada diriku? Memangnya ada apa?" kata Rasul. "Aku bertanya kepada dirimu ya Rasulullah, apakah Allah itu jauh atau dekat? Kalau memang Allah itu dekat ya Rasul, maka aku akan senantiasa berbisik-bisik untuk berdoa, bermunajat kepada dirinya. Dan jikalau Allah itu jauh, tentu aku berdoa dan bermunajat dengan menggunakan suara yang agak keras dan lantang." Ketika itu Bapak Ibu, baginda Rasul tidak langsung memberikan jawaban. Karena Rasulullah itu telah dibukakan Allah tirai rahasia dirinya kepada umat ini. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berbicara, berucap, berbuat, mengambil suatu keputusan, serta memberikan jawaban terhadap sebuah pertanyaan sahabat kepada dirinya. Melainkan beliau itu berbuat, berucap, dan memberikan jawaban pada sebuah pertanyaan sahabat kepada dirinya berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah itu ke dalam hati.